Katakanlah misalnya nih jari saya ini sepotong bambu gitu ya. Sepotong bambu. Sepotong bambu ini 10 juta rupiah misalkan ya. Terus kalau ternyata dari potong pajak, saya nggak terima bersih 10 juta. Katakanlah dipotong 1 juta misalnya ya. Berarti saya cuma terima 9 juta. Jadi cuma dipotong segini aja nih. Nah, saya cuma terima segini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan pajak yang ada di Kanwil, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Apa kabar kawan pajak? Semoga pada kali ini kawan pajak bisa merasakan kebahagiaan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kawan pajak, pagi ini dari tim Bacarita nih, dari studio Bacarita, kami akan membawakan tema mengenai PPh Pasal 21, khususnya untuk instansi pemerintah ya kawan pajak ya. Demikian. Perkenalkan, nama saya Indrianto, dan di sebelah kanan saya Medi Antoni. Assalamualaikum, selamat siang. Oke. Nah kawan pajak, gimana Pak Antoni kabarnya hari ini? Wah, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat baik. Gimana di Manado? Asik? Wah, sini memang orangnya ramah gitu ya. Makanannya enak-enak. Makanannya enak-enak dan ceweknya cakep. Wah, itu ada dalam DNA mereka. Oke, kawan pajak ya. Ini kita kali ini akan membawakan mengenai yang pasal 21 khususnya untuk bendaharawan pemerintah ya kawan pajak ya. Oke, lanjut ya. Nah, dari kawan pajak, sebenarnya ya, negara kita ini kan negara berkembang yang menuju ke negara maju ya. Bisa mudah-mudahan gitu. Seperti itu kan kita membutuhkan banyak dana. Betul sekali. Nah, dari mana kan pemerintah itu mengumpulkan dana tersebut untuk memajukan bangsa ini? Oh ya, mungkin sebelum masuk ke sana, ke pasal 21 kita bahas dulu arti pentingnya pajak ya. Oke. Nah, jadi arti pentingnya pajak itu memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah negara kita. Jadi kita harus membiayai pembangunan kita dari sektor pemungutan pemerintah, salah satunya adalah pajak. Jadi memang negara itu punya hak untuk mencetak uang gitu ya. Pak gitu. Indri ya, Indrianto ya. Tapi uang itu sejoknya secara hukum ekonomi itu harus digunakan untuk membiayai kegiatan usaha. Jadi kita usaha sudah berkembang, baru di situ ada penghasilan. Nah, pajak penghasilan, baru pemerintah memungut pajak. Memungut pajak. Nah, memungut pajak disitulah kemudian pemerintah dapat melaksanakan fungsi-fungsinya, salah satunya pembangunan, biaya subsidi dan lain-lain. Oh gitu. Nah, adapun kita itu punya target penerimaan pajak, Mas Indri. Oh iya. Target penerimaan pajak. Jadi itu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik. Untuk tahun 2025 ini kita itu dianggarkan gitu, ditargetkan seluruh pungutan pemerintah itu pajak, penerimaan bukan pajak dan termasuk hibah itu sebesar 3 triliun 5,1 triliun. 3 triliun 3.000 ya. Oh, 3.000 triliun, 3 kuadriliun. Triliun. Nah, sedangkan untuk penerimaan pajak sendiri itu 2 triliun 490,9 triliun. Jadi itu mencapai 82,89% dari total pendapatan negara. Luar biasa besar sekali. Jadi 2,4 kuadriliun itu setara 82,89% penerimaan negaranya. Betul sekali. Nah, segitu besar itu harus kita capai di tahun 2025 itu. Nah, sifat pemungutan pajak, penerimaan pajak ini langsung kita biayakan untuk keperluan pemerintah. Jadi pendapatan negara tahun 2025 itu akan digunakan untuk belanja negara tahun 2025. Jadi langsung ya. Misalkan langsung. Nih Kak, Pak Antoni ya, misalkan saya membayar pajak. Katakanlah saya bayar pajak penghasilan saya pasal 21 sebesar 1 juta. Nanti oleh negara itu dipakai buat apa aja sih? Nah, itu analoginya begitu ya. Nah, misalnya kita dipotong penghasilan kita 1 juta untuk bayar pajak. Nah, kita pasal 21-nya. Nah, itu untuk apa aja? Nah, yang pertama mungkin paling kita ingat itu ada di Undang-Undang Dasar 45 bahwa dana pendidikan itu 20%
harus berasal untuk membiayai pendidikan. Jadi dalam pendapatan gitu. negara. Ya, jadi 20% digunakan dari 1 juta itu digunakan untuk pendidikan. Pendidikan itu jadi sekitar 200.000 ya, 200.000 untuk pendidikan. Kemudian ada juga untuk pariwisata, kemudian untuk pertahanan, pelayanan. Kalau pelayanan umum, kalau dari 1 juta itu 217.000, Mas Indri. Itu kawan pajak itu digunakan untuk layanan umum. Kemudian ada untuk kebudayaan, nah banyaklah macam-macamnya untuk pembangunan fisik dan lain sebagainya. Itu banyak sekali sehingga pajak yang disetorkan oleh para wajib pajak itu sangat bermanfaat bagi negara kita. Baik. Sangat bermanfaat. Terutama untuk warga negara Indonesia juga ya. Warga Indonesia juga kembali kepada rakyat. Jadi uangnya kita pungut dari rakyat, nah kembali kepada rakyat dan memang itu digunakan untuk hal-hal yang sangat vital di negara kita. Termasuk untuk subsidi, berbagai macam subsidi. Sekarang bahan bakar ya. Bahan bakar, subsidi perumahan listrik, ada. Listrik, rumah juga ada. Ya, tipe 21 kita subsidi juga. Ya, rumah sederhana ya Pak ya. Rumah sederhana ya. Jadi sebagian dari rumah itu dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Termasuk BPJS kalau untuk sektor kesehatan ya ada subsidi BPJS, juga. Iya. Kalau keuangan nanti dibayar oleh pemerintah. Baik. Itu jadi memang sangat penting dan salah satu pihak yang memiliki kewajiban di bidang perpajakan itu adalah instansi pemerintah, terutama melalui bendahara. Iya, sebagai pemotong dan pemungut ya bendaharanya. Pemotong dan pemungut pajak ya, dia ada e-bupot atau bukti potong, dia buat bukti potong, kemudian dia setorkan. Jadi jumlah pajak yang dia potong dari penerima penghasilan itu nanti dia setorkan, kemudian dia laporkan. Jadi dari kewajiban bendahara ini punya kewajiban yang pertama membuat bukti potong ya, setiap transaksi dia lakukan, dia bikin bukti potong, kemudian dia setorkan ke negara, lalu yang terakhir dia bendahara itu punya kewajiban untuk melaporkan SPT-nya ya. SPT-nya, pasal 21-nya ya, betul sekali ya, instansi pemerintah. Nah, sekarang kita akan sedikit memperdalam yang pasal 21. Pasal 21. Nah, pasal 21. Jadi sebetulnya ada beberapa jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara. Jadi ada biaya materai, 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan PPN. Jadi ya walaupun nggak semuanya sesuai, apabila dia telah memenuhi kriteria yang ada untuk pemotongan tersebut, itu harus dia potong. Khusus untuk pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Jadi ada penerima penghasilan di sini. Iya, jadi kalau pasal 21 bendahara misalkan ke karyawan, ke karyawan misalkan karyawan Pemda atau ke guru atau ke tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan sebagainya untuk orangnya. Terus juga mungkin kalau ada P3K ya, PPPK itu itu juga dikenakan PPh pasal 21. Jadi pokoknya segala berkaitan dengan apabila seorang yang bekerja kepada pemberi kerja dan tidak termasuk tidak hanya, maksudnya saya tidak hanya untuk yang bekerja di pemerintahan, termasuk yang bekerja di perusahaan. Jadi kan dia nerima uang. Nah, penerima uang kalau ada penghasilan itu pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu, maka sebagian ada pertambahan kemampuan ekonomis, maka di situ dikenakan pajak. Gitu. Jadi itu karena dia punya pekerjaan, jasa dan kegiatan atau punya jabatan di suatu instansi pemerintah atau perusahaan, dia dikenakan PPh pasal 21. Jadi ya pasal 21 tidak hanya dikenakan ke ASN aja ya, karyawan swasta juga. Nah, betul sekali. Next nih, maksud pemotong apa sih? Kita dari ngobrolin masalah pemotong dan pemungut gitu. Apa itu yang dimaksud pemotong dan pemungut, Pak? Nah, jadi pemotong pemungut itu kalau di pajak penghasilan itu hampir semuanya disebut pemotong. Pasal 22 dia pemungut. Oh, begitu Pak ya. Pemungut itu hanya untuk pasal 22 dan PPN. PPN. Jadi kalau yang lainnya itu dipotong Dipotong. Jadi kalau pasal 21 dipotong. 22 dipungut. Kalau pasal 23 dipotong. Pasal 4 ayat 2 dipotong. Nah, jadi pasal 28 juga dipotong. Nah, prinsip dipotong itu begini, misalnya orang terima penghasilan, saya punya gaji
jadi 10 juta. Iya. Nah, nanti itu kita nggak terima genap kalau bila belum bayar pajak, genap 10 juta. Oh, tidak genap 10 juta kita terima ya? Karena dipotong untuk bayar pajak. Oh, iya. Itu dipotong bayar pajak. Baik. Jadi artinya dikurangi lah dipotong itu. Nah, apa kalau dipungut? Dipungut itu ditambahkan. Oh, gitu ya. Pasal 22 misalnya harga jual 10.000 ditambah misalnya berapa persen, jadi harga jualnya nanti 1.100. Ya, 10.100. Nah, contoh ini ya. Itu, ya. Nah, jadi yang 10.000 dia terima uangnya, yang 100 disetorkan. Itu beda pemotong dan dipungut. Jadi untuk pasal 21 itu dipotong. Ya, jadi ya. penerima penghasilan, wah kok saya katanya gajinya 10 juta kok nggak sampai 10 juta saya terima ya, karena dia dipotong. Iya, iya. Dipotong. Jadi kalau kita analogikan nih kawan pajak ya, nih katakanlah misalnya nih jari saya nih sepotong bambu gitu ya, sepotong bambu ini 10 juta rupiah misalkan ya. Terus kalau ternyata dari potong pajak, saya nggak terima bersih 10 juta, katakanlah dipotong 1 juta misalnya ya, berarti saya cuma terima 9 juta, jadi cuma dipotong segini aja nih, nah, saya cuma terima segini doang, gitu ya. Pajak, ya. Tapi kalau dipungut, misalkan nih bambu nih 10 juta, ditambahkan dulu 1 juta ke atas, gitu ya. Ditambah dulu satu potong bambu lagi, satu ras bambu lagi, nilainya 1 juta, jadi segini nih sebenarnya nih, jadi 11 juta dipotong 1 juta, jadi kita tetap terima 10 juta itu kalau dipungut. Betul. Gitu, Itu beda dipotong situ. dan dipungut. Kayaknya udah analoginya udah sangat mudah ya Pak Antoni ya, udah dipahami. Oke, next. Nah, bedanya sekolah negeri dan sekolah swasta apa nih Pak? Dalam kaitannya pemotong pemungut. Nah, betul. Jadi kalau di sekolah negeri atau di sekolah swasta itu misalnya untuk sekolah ya. Nah, untuk sekolah bendahara itu ada juga bukan di non sekolah ya. Nah, kalau di sekolah negeri itu bendaharanya itu dia tuh pemungut dan pemotong PPN dan PPh pasal 22. Oh, kalau negeri dia bendahara sekolah negeri berarti pemotong dan pemungut PPN dan PPh pasal 22. Kalau sekolah swasta dia bukan pemotong, pemungut PPN dan PPh pasal 22. Itu saja sih bedanya. Oh, bedanya di situ. Jadi bukan pemotong. Jadi nggak, ya nanti tidak dikenakan ya. Nanti kalau ada contoh soalnya, oke. Nah, jadi begitu Mas. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke pasal 21 nih ya. 21. Pemotongan pasal 21. Jadi pasal 21 pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Nah, jadi di sini dia ada pekerjaan atau dia memiliki jabatan atau memberikan jasa atau kegiatan dan dia menerima penghasilan dari bendahara. Betul. Nah, menerima penghasilan itu jadi dipotong tadi dipotong dikurangi untuk bayar pajak disetorkan oleh bendahara. Ya, gitu. Jadi entah itu penghasilan hubungan pekerjaan, ibarat kalau hubungan pekerjaan artinya gaji katanya. Gaji. Kalau jabatan berarti tunjangan jabatan. Kalau jasa mungkin kita melakukan upah ya. Terus kalau kegiatan mungkin kita juga melaksanakan kegiatan apa sebagai bendahara gitu kan. Ada aktivitas kegiatan misalkan studi gitu ya. Nah, itu nanti kita dapat honor kan dari situ, dari yang kita peroleh dari APBD atau dari APBN sumbernya. Betul sekali. Betul sekali itu. Nah, jadi ada beberapa istilah dari PPh pasal 21 ini yang harus kita pahami dulu. Yaitu pertama pegawai tetap. Itu pegawai tetap. Jadi ASN pegawai tetap itu ya. Pegawai tetap. Jadi kriterianya adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, jadi jumlahnya tertentu sudah ditetapkan dan cara teratur tuh bisa katakan rutin lah. Rutin ya, setiap bulanan. Nah, itu pegawai tetap. Jadi sudut pandangnya itu memang semata-mata dari penghasilan. Ya, berarti kalau demikian tidak hanya ASN dong, P3K atau PPPK itu termasuk pegawai tetap ya? Bisa dikategorikan pegawai tetap apabila dia memenuhi kriteria tadi, menerima penghasilan dan jumlah itu secara teratur. Coba kita sandingkan dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya penerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja. Jadi itu tidak tetap. Nah, tidak misalnya tetap ya. Misalnya dia berdasarkan pekerjaan ya, dia kalau ada kerjaan dia
kerja, tidak ada kerjaan dia nggak kerja dan tidak terima uang. Nggak terima uang, nah gitu. Nah jadi itulah perbedaan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah kemudian ada juga istilahnya tuh imbalan kepada bukan pegawai. Tadi jadi di suatu kantor atau perusahaan itu selain pegawai ada juga yang bukan pegawai. Nah dia menerima imbalan kepada bukan pegawai itu adalah penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang terhutang atau diberikan kepada bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan. Antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan penghasilan lain yang sejenis. Ya. Itu jadi imbalan kepada bukan pegawai ya. Kalau tadi peserta kegiatan Kak, apa Pak Antoni? Kalau peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam satu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan, olahraga atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan kesertaannya dalam kegiatan tersebut. Itu juga ya. Selama dia penghasilan, dia terima penghasilan tadi, dia itu juga termasuk sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 21. Oke, jadi intinya objeknya orang pribadi itu PPh pasal 21 ya. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dia PPh pasal 21. Pasal 1, baik pegawai bukan pegawai. Pegawai maupun peserta kegiatan juga. Peserta kegiatan itu terkena pajak Mas Rianto. Baik. Jadi ada beberapa skema pengenaan PPh pasal 21. Jadi yang terakhir itu diatur dengan PMK 168/2023. Oh iya baik. Nah, jadi itu kita klasifikasikan beberapa pegawai tadi ya, misalnya dia pegawai atau bukan pegawai. Nah, kemudian cara penghitungannya berbeda. Jadi misalnya pegawai tetap, misalnya pensiunan, itu PNS, TNI, Polri atau pensiunan. Nah, ini penghitungannya itu dilakukan setiap masa pajak. Setiap bulan berarti ya? Setiap bulan, ya. Nah, kecuali masa pajak terakhir itu cara penghitungnya penghasilan bruto yang setiap bulan tadi hitungnya dikali TER bulanan. Nanti ada TER bulanan. Jadi TER itu adalah tarif efektif rata-rata ya. Nah, di tahun 2023 Menteri Keuangan menerbitkan PMK nomor 168. Cara penghitungannya gitu. Jadi untuk pegawai tetap tadi penghasilan bruto dikali TER bulanan. Nah, kalau untuk masa pajak terakhir penghasilan kena pajak setahun dikali tarif PPh pasal 17. Oke, tapi nanti udah yang dikenakan TER tiap bulan tadi penghasilan sudah dikenakan PPh pasal 21 katakan dari Januari sampai November. Iya betul. Nanti bisa buat pengurang pajak di PPh pasal 21 di masa Desember. Masa Desember yang terakhir. Yang terakhir. Yang dihitung dengan tarif pasal 17. Tarif pasal 17. Gitu. Ya, itu kalau untuk pegawai tetap, pensiun, PNS, TNI, Polri ya. Termasuk anggota Dewan Komisaris Pengawas yang menambah penghasilan tidak teratur. Itu sama, penghasilan bruto dikali TER bulanan. Oh gitu, itu misalkan kayak tadi Dewan Komisaris, pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur ya, honor dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah sekarang kalau itu masih kaitan dengan ASN kan kita instansi pemerintah ya. Kalau untuk pegawai tidak tetap gitu yang mengenai tadi seperti tadi ada tukang. Nah, kalau pegawai tidak tetap cirinya jadi tidak dibayar secara tetap dan teratur kan. Jadi dia hanya menerima penghasilan apabila dia bekerja gitu. Nah, kalau dia tidak bekerja ya dia tidak terima penghasilan. Jadi dia salah satu ciri dari pegawai tidak tetap adalah tidak dibayar secara bulanan. Kalau misalkan dibayarnya mingguan gitu, tidak dibayar bulanan, jadi secara mingguan hitungannya gimana Pak? Kita lihat penghasilannya per hari. Oh gitu, hariannya berapa Hariannya berapa? Nah, misalnya antara 0 sampai 2.500.000 per hari itu penghasilan bruto dikali TER harian. Oh gitu, ada penghasilan bruto sehari dikali tarif TER harian. Nah, kalau dia lebih dari 2,5 juta dia penghasilan bruto kali 50% kali tarif PPh pasal 17. Ya, itu cara penghitungannya. Oke, kalau ternyata misalkan ada pegawai tidak tetap nih, tukang nih, misalnya seorang tukang. Dia bukan pegawai tetap, tapi dia terima gajinya sebulan sekali. Itu gimana cara ngitungnya, Pak? Itu jadi penghasilan bruto bulanan dikali TER bulanan. Sama seperti mirip kayak pegawai tetap ya Pak, padahal dia sebagai pegawai tidak tetap. Iya betul, cuman dia untuk bulan itu yang dia terima penghasilan tadi. Iya, berarti kalau bulan depan sudah selesai
pekerjaan proyeknya dia nggak terima penghasilan, nggak terima penghasilan dan tidak ada pajaknya. Tidak ada pajaknya. Kalau tadi yang harian, bedanya dengan yang harian sama penghasilan bruto dikali yang teh harian, kalau bulanan dikali teh bulanan, Mas Indrianto, itu ya. Tadi kita sudah jelaskan. Jadi ada penghitungan pajak penghasilan untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, selanjutnya kita sudah jelaskan tadi ada juga kriteria lainnya itu yang bukan pegawai. Bukan pegawai ada juga ya Pak ya? Ada juga bukan pegawai. Nah, yang menerima honor. Nah, bagaimana penghitungan PPh pasal 21-nya? Itu diterapkan per masa pajak atau pada saat terhutang. Nah, jadi kalau per masa pajak apabila dia lebih dari 1 bulan. Nah, kalau dia tidak lebih dari 1 bulan atau beberapa bulan nggak berurutan, dia aja pada saat terhutang aja pada saat menerima penghasilan. Itu penghasilan bruto 50% kali tarif pasal 17. Misalkan kalau dokter terus ditugaskan di instansi tersebut untuk pemeriksaan pegawai secara berkala misalkan betul. 1 bulan sekali dia datang ke kantor untuk cek kesehatan, terus si dokter ini terima honor gitu kan, bukan pegawai dikali 50% itu untuk penghasilan yang diterima di tempat itu. Tapi kalau tempat dia kerja tetap, dia tetap PPh pasal 21 biasa. Nah, kalau untuk peserta kegiatan Pak, ada lagi peserta kegiatan. Setelah kegiatan apabila orang ikut tadi loh karya, workshop, seminar, tapi dia peroleh fee. Nah, itu peserta kegiatan atas hadiah atau penghasilan imbalan sehubungan dengan kegiatan tersebut. Nah, ini diterapkan per masa pajak. Nah, apabila lebih dari 1 bulan per masa pajak, tapi kalau dia 1 kali pada saat terhutang, pada saat penghasilan itu diberikan. Pada saat penghasilan diberikan pada saat kegiatan itu selesai misalkan. Itu penghasilan bruto dikali tarif PPh pasal 17. Nah, sekarang ini ada juga nih kalau peserta program pensiun misalkan atau mantan pegawai gitu kan, dapat honor, itu gimana tuh Pak? Dapat gaji pensiunan tadi udah di atas ya. Ini peserta program pensiun pegawai. Kalau pensiun itu biasanya dia penarikan atas dana pensiunnya. Jadi misalnya di awal ya, waktu penarikan awal aja. Penarikan awal. Jadi misalnya kita pensiun nih, kalau saya 60 tahun pensiun, nah kita dapat uang dari taspen itu. Cukup lumayan kalau kita pensiun. Pada saat pensiun pertama tuh dapat uang dari taspen langsung. Taspen. Atau mantan pegawai yang kemudian dia dapatnya ada kekurangan, masih ada jasa produksi, tantiam, gratifikasi bonus yang belum kita bayarkan, ini kita bayarkan. Nah, itu kalau itu diterapkan per masa pajak kalau lebih dari 1 bulan atau saat terhutang. Nah, caranya penghitungannya penghasilan bruto kali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi begitu ya. Jadi untuk memahaminya itu kita harus pisahkan dulu yang saya jelaskan di awal. Pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan. Jadi kalau pegawai ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, kemudian ada pula yang bukan pegawai peserta kegiatan, dan ada misalnya yang tadi penerima pensiun. Baik. Jadi gitu cara penghitungannya. Lalu tadi kan dibolak-balik disebut tarif PPh pasal 17. Itu tarifnya berapa Pak? Kan orang pengen tahu berapa persen sih tarifnya pasal 17. Jadi memang di sini aspek keadilan pemerintah ya dalam menerapkan tarif pajak penghasilan. Jadi secara umum tarif PPh pasal 17 itu ada di pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Itu untuk orang pribadi itu berlapis. Ada lapisan-lapisan tarifnya. Jadi artinya kalau penghasilan yang kita tuh kecil, tarifnya kecil. Baik. Jadi kalau penghasilan kita semakin besar juga tarif pajaknya. Supaya yang di sektor orang-orang yang menerima penghasilan kecil ini yang kita anggap kelas menengah ke atas, kelas menengah itu kan harusnya kan. Nah, itu tarif kecil, dia jumlah pajak yang dibayar juga kecil. Jadi kalau tarifnya itu sampai dengan penghasilan 60 juta itu 5%. Berarti sampai dengan 60 juta 5% ya? 5% penghasilannya. Kalau dia di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Nah, contohnya begini, kata saya aspek keadilan tadi. Kalau orang punya penghasilan 60 juta.
Maaf. 75 juta rupiah. 75 juta, baik ya. Nah, yang 60 jutanya itu kena tarif 5%. Baik. Nah, dari 60 juta kan sisa 15 juta. Nah, sisa 15 juta. 15 juta dikali 15%. Iya. Jadi bukan 75 juta kali 15%. Oh, enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Yang 60 jutanya 5%, yang sisanya nah itu 15%. Jadi itu kan kelihatan bahwa lapisan tarif itu supaya menjamin rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Di bawah penghasilan yang kecil, nah dia juga tarifnya kecil. Nah, jadi jadi kita sampai tadi pada tarif pasal 17 yang 15%. Nah, bagaimana kalau dia banyak sekali sampai bermiliar-miliar sampai puluhan miliar. Nah, bagaimana tarifnya? Nah, jadi nanti yang dari 250 juta sampai 500 juta itu kena tarif 25%. Kemudian 500 juta sampai 5 miliar rupiah itu 30%. Nah, di atas miliar rupiah itu 35%. Setelah dikenakan berlapis-lapis tadi. Jadi ada urut-urutannya lapisan tarifnya ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kan penghasilan kena pajak. Apakah orang yang penghasilannya katakanlah tadi 75 juta itu langsung kena 5% sama lapisan tarif 15%? Betul. Bukankah ada penghasilan tidak kena pajak dulu, Pak? Oh betul, itu sebelum itu ini maksudnya tarif ini dikalikan penghasilan kena pajak, Mas Dianto. Oh, penghasilan tidak kena pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi sistemnya itu kalau orang menerima penghasilan dikurangin dulu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, hasil pengurangan itu disebut penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itulah yang dikenakan tarif ini. Jadi nggak serta-merta. Nah, contoh untuk yang tidak kawin itu tarifnya yang penghasilan tidak kena pajak itu 4,5 juta per bulan. Nah, kalau jadi setahun berarti 54 juta. 54 juta betul. Nah, contoh seorang yang terima gaji 3 juta, apakah dia bayar pajak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena dia dikurangin dulu 4,5, hasilnya kan negatif. Negatif. Nah, jadi kena negatif itu maka dia tidak memiliki penghasilan kena pajak, jadi tidak bayar pajak. Nah, contoh misalnya dia penghasilan sebulan ya 5 juta. Nah, 5 juta dikurangin dulu 4,5 juta, dia statusnya tidak kawin, jadi 500.000 kan. Nah, yang 500.000 itu dulu yang kena 5% dulu. 5%. Nah, gitu. Jadi supaya yang penghasilan kecil tidak kena pajak, yang penghasilan yang agak besar tapi masih kecil tarifnya juga rendah. Supaya itu ada asas keadilannya ya. Asas keadilannya. Jadi sumbangan orang-orang kaya itu diharapkan lebih besar atas penghasilannya daripada dibandingkan orang-orang yang kurang mampu gitu, Mas Dianto. Jadi kan tadi ketika kita di awal ada tarif TER itu Pak dan PT. Sekarang terus tadi kita barusan membahas PTKP gitu kan Pak. Kaitannya apa sih Pak antara tarif TER sama penghasilan tidak kena pajak? Gitu. Nah, jadi sekarang untuk menentukan tarifnya itu kita ada yang namanya TER. Tarif efektif rata-rata, atau kadang-kadang disingkat rata-rata tuh bahasa yang baru nih, rata kan. Rata. Lebih singkat lagi ya. Lebih singkat lagi. Udah ada bahasa baru ya, tarif rata. Tahu bisa lah kita rata-rata. Nah, ini untuk menentukan berapa tarif yang kita gunakan atas penghasilan seseorang. Nah, itu kita ada tabelnya secara bulanan. Jadi itu ditentukan dulu dari PTKP-nya juga menentukan statusnya. Status PTKP menentukan tarif TER-nya berapa gitu. Dia ada tabelnya itu ada 3. Kalau untuk bulanan, TER A, TER B, TER C. Nah, PTKP itu penghasilan tidak kena pajak itu terdiri dari TK 0, tidak kawin, tidak punya tanggungan. Kemudian tidak kawin, tanggungan 1 dan K0 itu untuk mencari tarif TER lapisan yang A ya. Yang A, TER lapisan A. TER A. Jadi statusnya dia tidak kawin tanggungan 1 sama kawin tidak punya tanggungan. Nah, itu kalau kita melihat berapa tarifnya, itu ada di TER A, tabel tarif TER A. Jadi tentukan dulu PTKP-nya. Apakah dia TK 0, TK 1, K0, baru kita cari tabelnya TER A. Itu untuk bulanan. Kalau
Ter B, Ter B itu untuk PTKP penghasilan tidak kena pajaknya tidak kawin tanggungan 2, kawin 1, tidak kawin tanggungan 3 dan kawin tanggungan 2. Kawin tanggungan itu bisa anak, bisa orang lain yang memang kita pelihara gitu ya. Iya, iya, maksudnya di bawah tanggungan kita ya. Di bawah tanggungan kita. Langsung. Nah, kalau Ter C itu untuk PTKW kawin dengan tanggungan 3. Oh, gitu ya. Jadi ketika mau menentukan tarif ini bulanan, kita lihat dulu statusnya. Statusnya misalnya dia K3 kawin dengan tanggungan, jadi kita lihatnya di Ter C. Nah, Ter C. Nah, selain tarif efektif bulanan ada juga tarif efektif harian. Oh iya. Harian. Nah, Ter harian itu kalau di bawah 450.000 dia 0%. 0%. Jadi kalau dia penghasilan hariannya nggak nyampe 450.000 rupiah, itu nggak kena PPh ya? Nggak kena PPh. 0% tarifnya soalnya. 0%. Oke. Kalau dia di atas 450.000 sampai 2,5 juta dia 0,5% dari penghasilan bruto harian. Nah, di situ ada tarifnya. Nah, ini kan kita tadi sudah Ter A, Ter B, dan Ter C itu ditentukan dengan penghasilan tidak kena pajak PTKP. Statusnya. Nah, status PTKP itu kalau ingat saya ya Pak Antoni kan ditetapkan per awal tahun, kalau misalkan Januari Desember per 1 Januari ya kan begitu Pak ya. Jadi kawan pajak kalau ingat saya kalau dia misalkan kawan pajak nih pada tahun 2024 katakanlah bulan Maret ya melangsungkan pernikahan gitu kan pajak. Nah, maka tarif ternya kawan pajak itu karena menikahnya baru bulan Maret tahun 2024 masih dihitung sebagai TK 0 ya, masih dianggap tidak kawin tanpa tanggungan. Nah, nanti kawan pajak akan lapor tuh ke bendaharanya masing-masing kan, ke bagian kepegawaian masing-masing dengan menyertakan buku nikah dan sebagainya, akta nikah. Nah, nanti di tahun 1 Januari 2025 baru berubah PTKP-nya menjadi K1, jadi K0 ya, jadi kawin tanpa tanggungan gitu. Misalkan kalau nanti kawan pajak di tahun 2025 katakanlah di bulan Januari 2025 memiliki buah hati momongan gitu kan, setelah hasil pernikahan nanti berstatus PTKP-nya berubah menjadi kawin dengan anak satu, berubah di 1 Januari 2026. Demikian kawan pajak ya. Jadi kawan pajak kalau untuk PTKP-nya semakin banyak tanggungannya, otomatis kawan pajak nanti tarif-tarifnya juga semakin murah. Sehingga saya semakin turun. Jadi kalau habis menikah dan memiliki anak, segeralah untuk melaporkan ke bagian kepegawaian atau bendaharanya. Demikian. Sehingga pemotongannya itu jadi lebih sedikit. Pajak yang dipotong juga lebih sedikit. Lebih sedikit karena semakin besar PTKP-nya. Iya, betul. Demikian PTKP-nya. Nah, saya mau memberikan gambaran cara melihat Ter A, Ter B, dan Ter C-nya. Sekarang gambarannya sebagai contoh penghasilan ya. Penghasilan untuk Ter A. Jadi apabila dia tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin tanggungan 1, dan kawin tidak punya tanggungan menikah. Misalnya penghasilannya di nomor 40 ya, itu 454 juta. Rp1 sampai 550 juta. Maka Ter A-nya itu ada sebesar 30%. Oh iya, tapi kalau ASN kayaknya nggak ada. Nggak ada ya, oke, sebulanan ya. Paling kalau sebulan ASN, lapisannya nggak nyampe 10. Kalau 10 juta di angka 10 di tabel Ter A yang nomor 10 itu misalnya 10 juta 500.000, 10 juta 50.000 Rp1 Pak. Betul. Sampai dengan 10 juta 350.000 itu tarifnya hanya 2,25%. Hanya 2,25% dari 10 juta ya. Jadi itu penggunaan tarif Ter A-nya ya, Ter A. Nah, begitu juga dengan Ter B. Ter B sama. Kalau Ter B tadi statusnya adalah tidak kawin dengan tanggungan 2, kemudian kawin dengan tanggungan 1, tidak kawin tanggungan 3, kawin dengan tanggungan 2. Nah, kita tinggal lihat penghasilannya rentangnya berapa gitu. Dari berapa sampai berapa, maka penghasilan bulanannya dikalikan tarif yang ada di tabel itu. Jadi kan mudah ya. Lebih mudah. Jadi tinggal cari saja, dan tentu saja
bendahara harus punya tarif TER A atau TER B, TER C. Punya daftarnya ya. Sehingga dengan mudah mereka menentukan gitu. Mana yang harus mereka alihkan tarifnya gitu. Nah, juga kawan pajak nih sekarang langsung ke TER C, TER lapisan yang C, Pak. Nah, TER C. Nah, TER C ini apabila dia kawin dengan status tanggungan 3. Nah, contohnya kawin status 3 itu dia terima penghasilan misalnya di nomor 13 itu 15.550.001 sampai dengan 17.050.000. Nah, itu tarifnya itu 6%. Oh, gitu ya. Jadi misal pegawai tadi K3 jadi punya tanggungan 3, penghasilannya antara rentang itu, maka dia dikalikan tarif 5%. Nah, jadi gitu penggunaannya. Jadi nggak terlalu mudah sekarang, nggak terlalu. Nah, maksudnya supaya lapisan tarif TER ini digunakan supaya nanti pada akhir tahun dia tidak terlalu jauh bedanya. Oh, gitu. Kredit pajaknya. Nah, kita tadi Mas Indrianto bilang nanti pada akhir tahun setoran Januari sampai November itu akan menjadi pengurang pajak yang dihitung pasal 17. Jadi pada akhir tahun itu misalnya kita ditotalkan jumlah penghasilan kita misalnya 1 miliar dikali tarif pasal 17. Nah, kalau ternyata itu cicilannya itu kecil, misalnya pajaknya itu 100 juta ya. Nah, bulanannya cuma sejuta kan berat di akhir tahun. Oh iya, berat sekali kan, pasti. 11 juta jadi dia harus bayar 89 juta. Iya, berat sekali. Makanya ketika dia terima penghasilan maksudnya supaya dia cicilannya itu setoran bulanannya itu, pemotongan bulanannya itu besar. Kalau 100 juta anggaplah kalau bisa ya 9 juta lah, 9 misalnya ya. Nah, akhir tahun dia bisa sudah jadi kalau kali 11 kan 99 juta, dia cukup bayar 1 juta aja. Tinggal sisa itu tujuannya baik. Tujuannya karena tarifnya berlapis, maka kemudian TER-nya itu juga rata-rata bulanan akhirnya juga berlapis juga. Baik, supaya selisihnya nggak terlalu jauh dan tidak memberatkan. Nah, baik. Oke, kawan pajak. Tadi kan kita ngebahas PTKP ya sempat ya. Bedanya PTKP K0, K2, K3 gitu kan. Makin tinggi PTKP-nya, tarif pajaknya, TER-nya makin murah. Nah, nih, misalkan nih, untuk sama-sama penghasilannya 10 juta ya, 10 juta dengan kondisi TK1 atau K0 ya, menikah dengan tanpa tanggungan untuk 10 juta tuh kena tarif TER-nya itu 2% kawan pajak ya. Nah, kalau kita sudah menikah lalu memiliki tanggungan 2 orang K2 atau misalnya kita tidak menikah tapi punya tanggungan 3 orang dengan penghasilan yang sama 10 juta juga per bulan, kita kena tarif TER-nya 1,5%, lebih kecil. Tadi kan 2%, sekarang 1,5%. Ya, kalau dia nanti K3 kawin dengan 3 tanggungan dengan penghasilan 10 juta, maka di sini masih dikenakan masih 1,5% juga kawan pajak ya. Jadi tadi relasinya kaitannya antara PTKP dengan penghasilan, tolong kalau PTKP-nya bertambah langsung dilaporkan ke bendahara ya kawan pajak ya, agar tarif TER-nya jadi turun. Pajaknya juga lebih murah. Lebih murah. Dan nanti akhir tahun, nah itu nanti penghitungannya juga lebih mudah karena selisihnya nggak jauh dengan yang sebenarnya gitu. Nah, kawan pajak sekarang kan ada juga benda kita terima dari negara katakanlah ya, misalnya, dapat honor dari negara yang bersumber dari APBN atau APBD ya. Misalkan seperti apa ya kalau di tunjangan keuangan daerah apa ya kalau di daerah itu ya apa mungkin ada juga semacam IPK kalau kita. Kalau di sana mungkin ini sertifikasi guru guru ya, betul. Coba itu pemotongannya gimana pajaknya Pak? Nah, jadi kalau untuk pasal 21 final itu ya honor PNS itu, nah jadi dia artinya diterimanya tidak teratur. Nah, kalau dia teratur dia masuk digabung sama penghasilan tetap kan. Kalau tidak teratur seperti misalnya sertifikasi atau IPK
jasa atau lainnya atau tukin yang terimanya tidak teratur itu berdasarkan golongan Mas Indrianto. Iya. Jadi kita lihat dulu golongan berapa tarifnya. Kalau golongan 1 dan golongan 2 itu tarifnya 0%, tidak dikenakan pajak. Asik dong kawan pajak ya. Iya, betul sekali. Kalau golongan 3 itu 5%. 5% golongan 3. 21 final. Kemudian kalau golongan 4 dan pejabat negara dia 15%. Waduh. Selisihnya jauh ya. Selisihnya jauh. 0, 5, 15. Nah kayak saya golongan 4 tuh. Golongan 4 ketika saya terima honor gitu, honor asas IPK itu honor. Ternyata yang golongan 3 lebih besar dari saya hasilnya. Oh gitu. Kecil. Hasil netonya lebih besar. Iya, lebih besar dia karena pengurangan saya besar gitu. Tapi ya udah memang aturan yang harus kita taati kan. Nah itu begitu ya kawan pajak kalian. Oke, next. Nah, kalau nggak ada contoh kasusnya nggak asik ya. Nggak asik betul. Nah, jadi kita kasih contoh ya, yang contoh-contoh bagaimana penerapan PPh pasal 21. Nah, cuma supaya kita semua clear gitu bagaimana kita pengenaannya. Nah, nah kemudian sebagai contoh di sekolahan ya, di sekolah. Contoh kita ngambil sekolah ya. Nah, misalnya SMP Negeri 1 Manado melakukan dengan mahasiswa sekolah dan membayar upah kepada tukang sebesar 150.000 per hari. Berapa PPh pasal 1 yang dipotong bendahara. Nah, gitu. Jadi kalau dia tadi di atas upah tadi di atas 450.000 kan dia tidak kena pajak. Kalau di bawah 450 ya. Nah, tadi di bawah dia tarifnya 0%. Jadi tidak dipotong pajak. Ya, karena tadi upah hariannya cuma 150.000. 150.000. Di sinilah aspek keadilan. Jadi penghasilan yang penerima upah yang kecil tadi, mereka tidak perlu membayar pajak kan, tidak dipotong oleh bendahara. Nah, contoh lain adalah misalnya SMP Negeri 12 Manado melakukan renovasi sekolah dan bayar upah Pak Agus sebagai tukang sebesar 500.000 per hari. Berapa PPh pasal itu harus dipotong bendahara. Nah, caranya itu PPh pasal 21 tadi sudah saya dijelaskan, itu 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Iya, tadi kan batasannya kalau di atas 450.000 sampai 2.500.000 itu 0,5%, 0,5% kali penghasilan bruto hariannya. Berarti 0,5% kali 500.000. Sebesar 2.500. Iya, nah, itu kelihatan yang maksudnya dipotong. Jadi dia upahnya 500.000. Nah, dipotong 2.500. Berarti dia hanya terima 497.500. Nah, ya, ya betul sekali. Karena itu dipotong. Iya. Kadang-kadang ada masalah, Pak, kok saya dipotong? Nah, kenapa saya dipotong? Nah, itu harusnya di perjanjian awalnya sudah dibilang ini belum dipotong pajak, Pak. Iya, gitu. Kalau dia tim pajak ini berkurang, misalnya dia mau terima 500.000, ya kita hitung berapa di itu ininya. Nah, dalam negosiasinya gitu. Di gross up intinya kan, di gross up nilainya. Betul sekali. Nah, itu tadi dua contoh ya. Mungkin kita langkah ke contoh yang ketiga. Berikutnya. Nah, misalnya SMP swasta nih, SMP swasta. Tadi kan negeri nih. Negeri. Tadi di screen yang sama SMP swasta. Sudah menikah dan punya 2 anak. Nah, dia bayar per bulannya 3 juta. 3 juta. Berapa yang harus dipotong bendahara? Ter bulanan. Jadi ini masih di bawah PTKP sama. 3 juta. Jadi dia tidak melakukan pemotongan pajak. Nah, kemudian SMP Angkasa Raya. Ya, SMP swasta juga nih, Pak ya. Swasta juga. Merenovasi sekolah dan bayar honor bukan pegawai sebesar 2 juta. Nah, berapa PPh harus dipotong oleh bendahara? Jadi caranya tadi sudah dijelaskan. Dia penghasilan brutonya dikali 50%. Kemudian dikali tarif pasal 17. Nah, jadi walaupun yang tadi lebih besar, tapi dia masih kena ter bulanan. Honor bukan karena dia bukan pegawai, dia dikenakan. Bedanya tadi. Kalau yang tadi kan, yang sebelumnya yang Pak Ardi ini tukang ya. Terus dapatnya 3 juta per bulan. Ya gitu. Karena tadi di bawah PTKP bulanan 4.500.000. Kan tadi di ternya itu kan kalau dia masuknya di sini K2 ya. Ternya K2 itu kan nilainya, ntar kita cari tabelnya dulu K2. Nah, untuk K2 kalau
sampai dengan 6.200.000 itu nggak kena. Nggak kena. Ya, karena itu masuk kelompok Ter B ya, untuk penghasilan 3 juta. Dan status K2 dengan penghasilan 3 juta masuk Ter B itu sampai tidak kena pajak. Tidak kena 0%. Oke. Ya. Terus Tapi kalau yang ke bawah nih, yang SMP Angkasa Raya ini swasta nih membayar honor bukan pegawai sebesar 2 juta rupiah. Ya. Nah, karena bukan pegawai dapat honor, makanya dikenakan PPh pasal 21. Pasal 21 dengan penghitungan penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Ya. Jadi dia 2 juta kali 50% dikali 5% kan? Iya, jadi kenanya 50.000 pajaknya. Nah, jadi begitu pajak. Nah, begitu ya kawan pajak. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat dipahami oleh para bendahara, khususnya sebagai pemotong PPh pasal 21. Nah, kalau memang ada masih kurang gitu, nah tentu saja kita terbuka untuk sosialisasi gitu. Kirim surat kita bisa layani, atau telepon helpdesk, banyak saluran kita bisa ke 15.200 ya kalau nggak salah. 1.500, 200. 1.500, 200 ya salah. Kelebihan 0. Kelebihan 0 nanti salah sambung. Atau ke KPP terdekat, atau ke WA juga sudah banyak pelayanan. Nah, silakan kita ke sana. Nah, mungkin untuk saat ini itu yang bisa kita sampaikan. Itu gitu Pak Irianto. Nah, terima kasih kawan pajak. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir nih ya, sudah beberapa menit, karena semoga informasi yang kami sampaikan itu bermanfaat buat kawan pajak, terutama untuk bendaharawan instansi pemerintah. Ya, kami tutup dengan sebaik pantun singkat. Kota Manado, angin mamiri. Ya, Indrianto dan Pak Antoni, mohon maaf sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Dah.